Mau menyerah, Amerika tiba-tiba ajukan syarat berdamai dengan Indonesia. Joe Biden ingin jaminan hidup. Tanda-tanda akan adanya perdamaian Indonesia-Amerika mulai terlihat. Konflik Indonesia-Amerika dapat diakhiri melalui diplomasi, kata Presiden Amerika Joe Biden dalam sebuah wawancara. Kami tidak memulai perang ini, tetapi kami harus mengakhirinya, kata Joe Biden dalam sebuah wawancara pada Kamis. Perang akan memiliki pertumpahan darah, akan ada pertempuran, tetapi itu hanya bisa diakhiri dengan diplomasi, kata Biden. Joe Biden menegaskan bahwa negosiasi antara Amerika dan Indonesia pasti akan terjadi dan mencatat bahwa apapun bentuk negosiasinya itu harus adil untuk Amerika. Ada hal-hal yang hanya bisa dicapai di meja perundingan. Kami ingin semuanya kembali seperti semula. Tetapi Indonesia tampaknya tidak menginginkan itu, kata Joe Biden. Joe Biden juga menyebutkan kesepakatan untuk memastikan keamanan bagi Amerika. Menurut Presiden Amerika, perjanjian ini akan ditandatangani oleh Amerika dengan mitra tetapi bukan Indonesia. Presiden Indonesia menekankan bahwa salah satu prasyarat bagi Amerika untuk melanjutkan negosiasi dengan Indonesia adalah bahwa tentara Amerika yang menyerah harus memiliki jaminan hidup. Menurut Presiden Amerika, perjanjian ini akan ditandatangani oleh Amerika dengan mitra tetapi bukan Indonesia. Program wawancara juga mencakup percakapan dengan istri Joe Biden. Istri Biden mengatakan bahwa selama beberapa bulan ini, dia tidak bisa melihat suaminya. Istri Biden menekankan bahwa konflik Indonesia-Amerika tidak mengubah kepribadian Joe Biden karena suaminya selalu menjadi pria yang dapat diandalkan. Komentar baru Joe Biden datang ketika negosiasi antara Indonesia dan Australia hampir sepenuhnya berhenti. Kepala tim perunding Amerika mengatakan bahwa negosiasi menemui jalan buntu karena Indonesia memiliki pemikiran stereotip. Sementara itu, Indonesia menuduh Amerika tidak mematuhi kesepakatan yang dicapai dan tidak ingin berunding untuk mengakhiri konflik. Militer Indonesia mengatakan bahwa mereka telah menghancurkan pengiriman besar bantuan senjata barat ke Amerika. Menteri Pertahanan Indonesia mengungkapkan bahwa militer Indonesia menggunakan rudal jelajah kaliber untuk menghancurkan gudang senjata ini. Militer Indonesia juga menyerang depot bahan bakar Amerika di New York. Pasukan Amerika mengatakan bahwa pasukan Indonesia telah mendekati kota tersebut. Lanjutkan seruan ganyang Amerika mendapat perintah Presiden. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Arsyad Abdullah terjunkan ribuan prajurit Korps Marinir TNI Angkatan Laut merangsek masuk ke wilayah perbatasan Australia. Dikutip surat kabar ternama dari akun Instagram resmi Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Pangku Armada II menunjuk Brigjen TNI Hermanto sebagai Panglima Komando Tugas Gabungan Amfibi. Di bawah pimpinan Jenderal Bintang 1 Korps Barat Ungu itu, sejumlah pasukan pendarat marinir menerobos pantai timur Pulau Sengketa yang dikuasai tentara AS dan Australia. Tak hanya melibatkan unsur pasukan, sejumlah kendaraan amfibi dan alat utama sistem persenjataan juga dikerahkan untuk membombardir sasaran. Sedangkan dari pihak Rusia, ratusan pasukan dikerahkan guna mendukung TNI. Dalam berita Rabu pagi tadi, Viva Militer melaporkan sebelum serangan ini anggota Batalion Intai Amfibi 1 Marinir lebih dulu melakukan penyusupan. Bergerak pada malam hari, pasukan yang dipimpin Leda Mar Ari Suseno berhasil melakukan infiltrasi ke pesisir timur Australia. Beberapa waktu lalu, sebelumnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat melakukan pergerakan di malam hari di perbatasan bersama dengan pasukan marinir. Australia dan Indonesia semakin memanas di perbatasan. TNI militer Australia terlibat bentrok dan beberapa hari yang lalu, sehingga TNI AD dan Marinir bergabung melakukan sweeping pada malam hari. Mereka terus bergerak dan bersiaga di perbatasan antara Indonesia dan Australia di wilayah hukum NTT. Mereka yang melakukan sweeping malam hari di jalan-jalan desa NTT untuk mengantisipasi hal yang tak diinginkan, termasuk dari wilayah yang berdekatan dengan Pulau Pasir. Kami berharap mengurangi pergerakan penyusup dari Australia. Bergabung bersama dua negara raksasa, Rusia dan Iran, TNI melakukan sweeping pada malam hari di antaranya Desa Sungai Seria, Kecamatan Bontani Utara, dan Satgas Pamtas. Letkol Inf Andri Suratman dalam keterangan tertulisnya pada Kamis mengatakan, sweeping dilakukan Satgas untuk mencegah adanya penyusup dari kubu Australia. Hal itu sebagai antisipasi berbagai hal yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh penyusup lintas batas secara terlarang untuk melakukan serangan mendadak sehingga sangat berbahaya bagi Indonesia. Terlebih situasi saat ini semakin panas, berbagai kemungkinan bisa terjadi.
Dalam aksi sweeping ini, jika ditemukan ada yang membawa benda terlarang, akan langsung ditindak. Serda Dadang, pemimpin dalam kegiatan sweeping pada malam hari, mengatakan, sweeping di malam hari sepanjang pantai Pulau Pasir walaupun jalan non prosedural dilakukan untuk mencegah tentara Australia dan mengantisipasi mempersempit ruang gerak penyusup di perbatasan. Ditambah saat ini Australia semakin menampakkan kebenciannya terhadap Indonesia. Kembali pengusiran paksa terjadi, warga negara Indonesia yang berdomisili di Pulau NTT, wilayah timur Indonesia, diusir oleh pemerintah Australia untuk segera meninggalkan wilayah tersebut dengan alasan yang tidak jelas. Mereka sekarang ini meninggalkan rumah dan mengungsi ke rumah keluarganya di sekitar wilayah perbatasan juga, katanya. Sementara itu, Komandan Satgas Pamtas TNI AD Batalion Padma Kusuma Senin kemarin mengaku mengetahui soal adanya WNI yang berdomisili di NTT tersebut diminta untuk meninggalkan rumahnya dengan alasan demi keamanan. Mendadak Amerika tarik sebagian pasukan dari Pulau Sengketa, ada apa? Pemerintah Australia mengumumkan tarik mundur sebagian pasukan militernya di dekat perbatasan Indonesia untuk kembali ke pangkalan mereka. Langkah ini dinilai menjadi langkah besar pertama menuju deeskalasi dalam krisis konflik perebutan pulau dengan Indonesia yang berlangsung selama beberapa bulan terakhir, seperti dilansir AFP pada Sabtu. Penarikan tiba-tiba itu dideklarasikan saat para sekutu Indonesia menerobos masuk ke pertahanan Australia. Krisis kedaulatan sebagai yang terburuk antara Indonesia dan Australia sejak akhir lalu mencapai puncak pada bulan ini. Para pejabat Amerika Serikat memperingatkan bahwa invasi skala penuh termasuk rencana serbuan ke ibu kota Sydney akan terjadi beberapa hari ini. Pada Sabtu waktu setempat, Kepala Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov mengatakan bahwa sejumlah pasukan dikerahkan di dekat Australia nanti telah menyelesaikan latihan mereka dan bersiap untuk penyerangan besar terhadap Australia. Pernyataan tersebut dikatakan kepada Presiden RI Joko Widodo Minggu malam. Unit-unit distrik barat dan selatan setelah menyelesaikan tugas-tugas mereka telah mulai menaiki kapal induk dan pesawat angkut militer hari ini.